Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Sucaulia. Saya berasal dari sekolah SMK Negeri 6 Samarinda, kelas 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja starting system. Nah, video sebelumnya itu kan ada tentang cara kerja standby, key on, dan key on. Sekarang yang starting. Nah, kita masuk ke materinya. Gaya magnet menarik plunger ke arah kiri yang akan menggerakkan overrunning, fluid, dan pinion ke arah flywheel. Ring gear, pada saat plunger ditarikan ke kiri dan terminal BAT dan M terhubungkan oleh plate konektor, pada tahap ini pinion mulai engine dengan flywheel, ring gear, dan pull-in winding menjadi tidak aktif yang dikarenakan tidak ada arus yang mengalir padanya karena di bypass oleh plate kontraktor. Pada saat ini plunger dipertahankan dalam posisi tertarik hanya oleh gaya magnet dari hold-in winding starter motor, kemudian dialirkan arus besar. Pinion akan engine dengan flywheel, ring gear, dan engine akan mulai berputar. Solenoid melakukan dua fungsi, yang menghubungkan pinion dengan flywheel dan menghubungkan arus yang tinggi dari baterai ke starter motor. Starter motor mengambil energi listrik dari baterai dan merubahnya menjadi energi mekanik yang berputar untuk menghidupkan mesin. Cara kerja ini serupa dengan motor listrik pada umumnya. Semua motor listrik menghasilkan gaya dorong atau tarik melalui interaksi medan magnet di dalam komputer. Nah, ketika kunci kontak diposisikan start, maka tegangan baterai tadi yang standby ini diteruskan ke start relay. Akhirnya tegangan tersebut mengalir ke kumparan dan terakhir ke ground, sehingga kumparan pada starter relay menjadi atau terjadi kemagnetan sehingga dapat menghubungkan tegangan baterai yang standby dari alternator breaker. Ini diteruskan ke terminal S pada solenoid starting motor. Selanjutnya, ketika terjadi aliran arus pada terminal S dan ada beberapa kejadian. Nah, yang pertama, pada saat terminal S mengalir menuju ke hold-in coil atau kumparan penahan sampai ke ground, tapi kumparan penahan ini magnetnya masih kecil, jadi belum mampu menarik langer ke kedua arus dari titik S ini menuju ke kumparan pull-in coil atau hold-in coil. Lantas diteruskan ke terminal M, lalu dari terminal M masuk ke in coil atau kumparan penguat, lalu diteruskan ke brush, lalu ke brush negatif, sehingga di kumparan pull-in coil ini terjadi kemagnetan dan mampu menarik langer. Bersamaan itu pun di titik B dan M itu terhubung, maka arus mengalir dari titik atau terminal B menuju terminal M, lalu ke field coil memperbesar medan magnet, lalu ke brush, ke rotor, lalu ke brush negatif sehingga terjadi putaran. Persamaan itu karena langer bergerak masuk dan mekanisme shift lever, maka pada saat langer bergerak masuk di lever ini mengungkit pinion ke arah
flywheel ketika terminal B dan M terhubung, maka secara otomatis kumparan pull-in coil atau kemampuan penarik ini tidak terjadi kemagnetan karena terminal S yang tadinya tegangan positif di terminal M posisi sehingga di terminal M positif sehingga tidak terjadi perbedaan potensial, tetapi masih ada komponen yang menjadi magnet. Nah, sekian penjelasan tentang starting dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.